Selama ini kita mengetahui bentuk wajah Yesus sebagai pria berkulit putih, hidung mancung, bermata sayu, rambut gondrong berwarna emas dari lukisan-lukisan yang tersebar di gereja. Namun ternyata belakangan terungkap bahwa wajah Yesus yang selama ini diimajinasikan oleh seniman agak berbeda dari hasil rekonstruksi wajah ilmuwan. Jadi pada tahun 2015, Richard Neff, seniman ahli medis lulusan University of Manchester, memimpin penelitian untuk menemukan potret baru Yesus menggunakan ilmu antropologi forensik. Metode ini juga yang selama ini dilakukan untuk melacak penjahat untuk menemukan penampakan wajah aslinya bersama polisi. Richard Neff dan timnya membangun gambaran 3 dimensi, rekonstruksi wajah Yesus dengan menggunakan computerized tomography untuk membuat irisan sinar X dari sebuah tengkorak. Tujuannya untuk mengumpulkan data yang kompleks tentang struktur wajah, otot, dan kulit, dan hasilnya sangat berbeda dengan apa yang tersebar secara populer. Para ahli justru meyakini bahwa Yesus Kristus memiliki mata yang gelap, bertubuh pendek seperti kebanyakan orang saat itu, dan berjanggut tebal seperti orang Yahudi pada umumnya. Next, ada fakta baru bahwa ternyata Yesus tidak pernah disalib. Hal ini baru terungkap setelah ditemukan naskah Injil Barnabas berusia 1500 tahun yang berhasil diterjemahkan pada tahun 2012 lalu. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Ertuğrul Günay, mengatakan Injil Barnabas ini berisi cerita yang sangat berbeda dari iman Kristen secara umum. Bahkan Yesus dalam kitab berbahasa Aramaik ini dikatakan hanyalah manusia biasa. Dalam salah satu ayatnya tertulis, "Aku seperti manusia lain, dilahirkan dari seorang wanita, dan bakal menghadapi pengadilan Tuhan." Injil Barnabas ini pertama kali ditemukan tidak sengaja pada tahun 2000 saat polisi menggeledah sebuah gedung ilegal. Jadi bagi yang belum tahu, Santo Barnabas adalah pendiri gereja Sipriot, sekte paling awal dalam agama Kristen. Dia ini termasuk dalam 12 rasul setelah kematian Yesus. Kitab Santo Barnabas dipercaya sebagai pelengkap Injil Perjanjian Baru yang ditulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Diperkirakan bernilai hingga 22 juta US dollar atau sekitar 325 triliun rupiah. Setelah rampung dikonservasi dan diterjemahkan, pemerintah Turki pun memamerkannya di Museum Etnografi Ibu Kota Ankara. Beberapa pihak tentu ada yang meragukan keaslian naskah ini. Salah satunya adalah Pastor Ihsan Özbek. Ia menganggap Injil Barnabas ini mungkin sudah ditulis ulang, karena Santo Barnabas hidup di abad pertama. Sedangkan menurut beberapa ahli, naskah ini diperkirakan berasal dari abad ke-5 atau ke-6, atau kemungkinan kitab ini ditulis oleh murid Barnabas. Namun karena pemerintahan Vatikan pernah meminta izin pada Turki untuk memeriksa naskah itu, membuat beberapa pengamat semakin yakin bahwa kitab itu asli. Fakta bahwa Yesus tidak pernah disalib semakin dikuatkan oleh pernyataan Gunnar Samuelsson, seorang teolog dari Universitas Gothenburg, dalam disertasi doktornya yang berjudul Crucifixion in Antiquity, an Inquiry into the Background of the New Testament Terminology of Crucifixion. Gunnar mengatakan bahwa kitab Injil telah disalah interpretasikan karena deskripsi tentang penyaliban sama sekali tidak ada dalam literatur kuno. Bahkan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang Romawi menyalib para tahanannya 2000 tahun yang lalu. Dalam literatur kuno berbahasa Latin, kata crux tidak selalu berarti salib, dan patibulum tidak selalu berarti palang salib. Dalam kedua kata ini digunakan dalam arti yang lebih luas daripada itu. Walaupun hasil penelitian Gunnar menegaskan bahwa tidak ada bukti Yesus disalib, tapi ia masih percaya bahwa Yesus anak Tuhan. Hanya saja ia meminta agar penganut Kristen memperbaiki pemahamannya tentang Bible. Kembali ke penemuan naskah Injil Barnabas yang bersampul kulit hewan dan ditulis dengan tinta emas ini. Ternyata dalam kitab ini juga ada disebutkan bahwa ajaran asli Yesus serta prediksi kedatangan penerus kenabian setelah Yesus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti yang tertuang dalam bab 97 di kitab Barnabas ini. Baik, sekarang kita pindah ke fakta berikutnya. Banyak yang beranggapan bahwa Yesus beragama Kristen. Namun sebenarnya Yesus dengan jelas dikenali sebagai orang Yahudi melalui penampilan fisik dan asal sukunya dan praktik agama mereka. Ya, walaupun hal ini banyak ditentang dan menjadi bahan perdebatan terus-menerus. Tapi ayat pertama dari Perjanjian Baru dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Matius 1 ayat 1. Bukti lain ini dari kutipan di Ibrani 7 ayat 14,
sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Jadi jelas bahwa Yesus adalah keturunan suku Yehuda, yang mana kita tahu bahwa itu berarti Yahudi. Selain itu, nyaris semua orang di dunia tahu kalau hari Natal 25 Desember itu adalah tanggal kelahiran Yesus. Namun sebenarnya, hal ini juga masih terus diperdebatkan, karena kelahiran Yesus tidak memiliki tanggal yang pasti. Satu-satunya yang pasti adalah saat Yesus lahir, ia dikelilingi oleh para gembala di ladang. Dari situ banyak pakar yang memprediksikan bahwa sebenarnya Yesus justru lahir di bulan September. Karena pada bulan Desember di Bethlehem adalah musim dingin, sehingga para gembala tidak mungkin berada di ladang saat itu. Dan tak banyak yang tahu kalau nama Yesus sebenarnya adalah Yesua. Dan beberapa kelompok Kristen lebih memilih menggunakan nama Yesua, karena dalam Alkitab terdapat 2 orang yang bernama Yesus. Ya, sebenarnya ejaan bahasa Inggris Yesua adalah Yosua. Tapi saat diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, di mana perjanjian baru ditulis, nama Yesua menjadi Yosous. Ejaan bahasa Inggris untuk Yesus adalah Jesus. Artinya Yosua dan Yesus adalah nama yang sama. Satu nama diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris, yang lain dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris.